Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan. Saya ditemani oleh Joko Triyono, Ahmad Reza, dan Graita Wanabuana. Nah, di sini kita akan membahas tentang korosi. Nah, kata kunci yang kita bahas yang pertama, pengertian korosi. Yang kedua, proses korosi. Yang ketiga, faktor penyebab korosi. Yang terakhir atau yang keempat, cara mencegah korosi. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung, apa sih itu korosi? Nah, korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan senyawa lain yang terdapat di lingkungannya, misal air dan udara, dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Peristiwa korosi kita kenal dengan istilah perkaratan. Karat logam umumnya berupa oksidasi atau karbonat. Lalu proses korosi. Nah, proses korosi itu sendiri logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Nah, peristiwa korosi merupakan proses elektronika, yaitu proses atau perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif atau anoda. Sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau elektroda positif katoda. Nah, elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Nah, mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang pertama, ion besi yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi menjadi ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksidasi dehidrasi atau karat besi. Yang kedua, korosi melibatkan adanya gas oksigen dan air. Yang ketiga, korosi pada besi ternyata dipercepat oleh beberapa faktor seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, kontak dengan pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif atau logam nikel, timah, tembaga, serta keadaan logam besi itu sendiri atau kedapatan atau dasar reliefnya permukaan. Yang keempat, korosi yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atas elektrokimia dengan lingkungannya. Yang kelima, korosi kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Yang keenam, contohnya biji mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi atau kembali menjadi senyawa besi oksida. Faktor-faktor penyebab korosi. Kelembaban udara. Yang pertama, kelembaban udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya korosi. Yang kedua, adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen yang akan menyebabkan terjadinya korosi. Yang ketiga, larutan garam atau elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Yang keempat, lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi suka terjadi sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode. Yang kelima, keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh,
adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran atau BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian peristiwa korosi semakin dipercepat. Yang keenam, kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. Dan sekarang selanjutnya dilanjutkan teman saya. Ya, saya akan melanjutkan Mas Gaita. 7. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadi tumpukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. 8. pH peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang lebih 7 semakin besar, karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H plus AgI plus 2E sampai H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam besar. 9. Efek galvanic coupling. Kemurnian logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut sehingga memicu terjadinya efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan E derajat antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anode. 10. Mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi berlangsung hidupnya. Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain protozoa, bakteri bersimakan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfat sulfida. Ini akan melanjutkan presentasi sebelumnya dipresentasikan oleh Joko, yaitu cara mencegah atau menghambat korosi. 1. Mencegah kontak dengan oksigen atau air. Pemakaian logam alloy. Pemakaian logam alloy atau paduan logam yang bersifat dan karat dengan cara A. Pembentukan lapisan pelindung, misalnya besi dicampur dengan logam nil dan Cr menjadi baja stainless 72% Fe, 19% Cr, 9% Ni. B. Menaikkan tegangan elektroda. Yang ketiga, pemakaian lapisan pelindung dengan cara A. Pengecatan, B. Pelapisan senyawa atau pelumas. Yang selanjutnya, C. Pelapisan dengan gelas, D. Pelapisan dengan logam, yang E. Dilapisi logam yang lebih mulia, F. Dilapisi logam yang lebih mudah teroksidasi, G. Menanam batang-batang logam yang lebih aktif dekat logam besi dan dihubungkan, G. Dicampur dengan logam lain, H.
perlindungan katoda. Dan selanjutnya elektrokimiawi. A. Elektrokimiawi dengan cara eliminasi perbedaan tegangan. Yang B. Menaikkan kemurnian logam. Yang C. Mencegah kontak dua logam. Yang D. Memakai inhibitor. Yang terakhir, isolasi logam dari larutan dan lain-lain. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.